Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita melihat Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai manusia seringkali mudah melupakan kebaikan orang lain dan juga kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita mudah mengingat akan kesalahan orang lain. Kita mudah ingat akan kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, untuk sesama kita. Tapi kita begitu mudah melupakan akan kebaikan orang lain dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu dalam Mazmur 103 ini Daud berseru, Daud mengajak setiap kita orang percaya harus selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 103 ini adalah termasuk salah satu teks Alkitab yang paling terkenal, yang terindah. Daud memulai dan mengakhiri Mazmur ini dengan satu ungkapan yang sama, yaitu pujilah Tuhan, hai jiwaku. Di ayat yang pertama, kemudian diakhiri dengan di ayat yang terakhir, ayat 22. Dari pujian pribadi di ayat 1 sampai yang kelima, kemudian dia melangkah lagi untuk pujian dari bangsa Israel secara nasional sampai seruan kepada penghuni surga untuk memuji Tuhan. Seluruh bagian dalam firman Tuhan ini terfokus pada segala kebaikan Tuhan sebagai keterangan, sebagai alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 1 dan 2 merupakan ajakan pada diri sendiri untuk memuji Tuhan. Kemudian Daud di ayat ketiga sampai kelima menerangkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik yang telah dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi ayat 1 dan 2 menjelaskan bagaimana dan seruan untuk memuji Tuhan. Sedangkan ayat yang ketiga dan kelima sampai kelima itu menjelaskan mengapa kita harus memuji Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita melihat bagian pertama di ayat 1 dan 2, bagaimana dan seruan Daud kepada kita untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidak terjadi secara spontan, secara alami atau natural. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang dikasihi Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, kita perlu belajar senantiasa memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Daud mengajak jiwanya, batinnya sendiri untuk memuji Tuhan. Mengapa dia perlu melakukan hal ini? Karena ada saat-saat tertentu di dalam hidup seseorang atau di dalam hidup kita sebagai manusia, di mana ketika pujian itu tidak keluar secara natural, tidak keluar secara spontan, dan tidak keluar secara alami. Memuji Tuhan menjadi sesuatu yang sukar, yang sulit untuk dilakukan. Itulah pengalaman kita dan pengalaman setiap umat Tuhan. Manusia adalah ciptaan yang seharusnya bergantung sepenuhnya kepada Allah sebagai pencipta dan pemelihara kita. Tetapi fakta juga menyatakan seharusnya sudah memadai sebagai alasan mengapa kita harus memuji Tuhan di segala waktu dan dalam keadaan apapun. Tapi pada kenyataannya dosa membuat kita enggan, membuat kita tidak mau memuji Tuhan. Kemeluk hidup, pergumulan, kesulitan dalam hidup ini sering merampas hasrat atau keinginan kita untuk memuliakan Tuhan.
serta kesibukan dalam pekerjaan, dalam hidup kita seringkali menjauhkan kita dari kenikmatan bersama Tuhan dalam hadirat-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan. Memuji Tuhan tidak terpisahkan dari kebaikan-kebaikannya. Dengan memuji Tuhan, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang membuat hidup kita bermakna dan indah ini berasal dari Tuhan. Dan kita merespon semua pemberian yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik untuk memujinya. Itulah sebabnya tak kala kita merasa enggan, tidak ingin memuji Tuhan, kita perlu mendorong diri kita seperti Daud untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita cenderung sebagai manusia, kita cenderung mengeluhkan hal-hal yang belum ada di tangan kita daripada mensyukuri apa yang sudah ada di dalam genggaman tangan kita. Sebuah penderitaan seringkali kita anggap sudah cukup alasan untuk menyalahkan Tuhan, untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi ribuan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan, nyatakan di dalam hidup kita, seolah-olah tidak pernah cukup memadai dan sebagai alasan bagi kita untuk memuji Tuhan. Kelepasan secara ajaib dari tanah Mesir seolah-olah tidak bernilai apa-apa ketika sebuah kesukaran hidup ada di depan mata bangsa Israel. Oleh sebab itu, ketika mereka sudah dilepaskan Tuhan, mereka bersyukur sebentar, tapi ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan dan menyatakan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluhan, ngomelan, bukan pujian, dengan mudah keluar dari mulut mereka. Demikian juga dengan kita sebagai anak Tuhan yang menjalani kehidupan yang penuh tantangan kesulitan di dalam hidup ini. Betapa kita mudah melupakan segala kebaikan Tuhan ketika berhadapan dengan kesulitan, kita langsung mengeluh. Dan yang paling parah, sebagai umat Tuhan, justru kita memanipulasi Allah melalui pujian. Sebagian umat Tuhan melakukan hal seperti ini. Kebaikan Allah bukan menjadi alasan untuk memuji Tuhan, tapi pujian kita kepada Tuhan kita manfaatkan untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Allah dimanipulasi, bukan dipuji. Tapi doa ingin kita dengan sepenuh hati kita, dengan hati yang penuh syukur dan mengasihi Tuhan, mari kita senantiasa memuji Tuhan. Meskipun hidup kita kadang harus berhadapan dengan berbagai kesulitan, tantangan, dan pergumulan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang memahami kami, Allah yang mengasihi kami. Pada pagi hari ini melalui firman-Mu Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Kami mau senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan seperti Daud yang belajar dalam hidupnya untuk senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.